Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di BB Talks. Kita hadirkan satu komunitas. Tadi saya lihat pencinta reptil. Kamu takut? Bisa ikut terus gitu. Perkenalkan dulu, siapa ini? Saya Ikram. Komunitas apa? Kalau komunitas apa ya? Ada komunitas. Bukan komunitas sih, jatuhnya seperti cuma perkumpulan gitu. Oh, perkumpulan ya. Kita lebih santai. Jadi cuma merangkul teman-teman yang pecinta reptil. Oh, berarti sekumpulan pencinta reptil. Iya. Ada berapa orang di dalamnya itu? Itu lupa itu, ada belasan. Ada banyak ya pokoknya. Iya. Kemudian Ikram ini apa? Salah satu apakah pendiri atau ikut bergabung atau bagaimana? Coba ceritakan dulu. Itu kan awalnya dari sebelum itu kan ada komunitas-komunitas reptil. Tapi tidak lama vakum akhirnya bubar. Oh, sempat bubar. Oke. Terus ketemu lagi teman-teman yang lain, ada yang lama, ada yang baru. Ya. Tiba-tiba iseng-iseng gitu buat perkumpulan lah gitu. Oh, dibuat lagi perkumpulan. Tapi lebih simple, lebih santai. Tidak perlu ada apa gitu. Pokoknya tidak ada struktur organisasi. Tidak ada yang wajib gitu. Tidak ada. Pokoknya kita kumpul, kita pencinta. Kalau dia mau muncul sudah terserah. Begitu ya. Oke. Berarti Ikram ini adalah salah satu orang yang cinta sama binatang-binatang apa? Ini termasuk binatang buas kah dorang ini? Satwa liar. Dorang ini satwa liar. Satwa liar. Atau ada memang yang dorang ini lahir untuk dipelihara begitu atau bagaimana? Kalau lahir untuk dipiara, gimana ya? Itu kan apa yang kita mau piara kan tergantung orangnya. Oh, tergantung dari kita mau pelihara Iya, atau tidak. kita mau piara apa gitu kan. Cuman kalau saya kenapa ke reptil, ada juga sebenarnya hewan-hewan lain seperti ikan, Iya. kucing, Oh, ada anjing, juga. ada. Cuman kalau saya lebih suka reptil karena lebih gampang dirawat. Oh, lebih. Hah? Iya. Ular ini gampang dirawat. Apa yang gampang ini? Mulai Dorang dari ini makannya apa? Kalau ini dia masuknya herbivora. Ini apa ini? Ini apa ini? Iguana. Gua aneh. Mengantuk dia ini. Ngantuk karena sudah jam tidur. Oh, iya. Kalau itu? Ini apa namanya? Biawak tapi biawak gurun. Oh, dia biawak gurun. Oh, bukan soa-soa yang di Palu itu. Bukan. Ini Tapi asal modelnya beda juga. beda karena dari luar negeri. Dari mana dia ini? Lahirnya dia ini? Kalau tidak salah ingat asalnya ini Afrika. Oh, dari Afrika. Kalau yang ini? Dari ini bagian Amerika Latin ini. Aslinya. Tapi ada yang begini di Indonesia? Banyak. Oh, banyak ya. Terus ini yang di meja ini apa ini? Ini Ular tangga. ular tangga. Bukan, ini termasuk pit viper semua, viper pohon. Ular yang Oh, baru ini bisa ular tinggi. pohon. Iya. Apa orang bagi gitu ini? Iya. Bisa juga. Baru bisa tinggi. Ular baru bisa tinggi itu bukan untuk dipakai gaya-gaya mau dipegang tangan kosong. Bukan. Jadi kalau untuk piara-piara yang berbisa tinggi itu cukup untuk jadi display. Oh, untuk dilihat saja dia. Bukan dipegang-pegangnya. Bukan. Terus kalau ular yang besar-besar itu? Kenapa itu? Itu dipegang-pegang itu tidak bisa dorang itu kan? Kalau jenis-jenis piton tidak. Yang Sudah bisa minum dulu. yang bisa besar itu kan? Nah, iya, besar. Kalau yang bisa besar itu jenis-jenis piton. Itu aman, tidak berbisa. Cuma kalau yang masih liar, insting apa namanya? Insting liarnya itu masih kuat, itu agak rawan. Karena resiko kita kena gigit, dililit, itu masih besar. Tidak, maksudnya apa di kepala kami ini sampai yang begini nih? Apa ya? Apa kelebihannya hewan begini nih? Saya kan hampir semua hewan saya suka piara. Semua? Hampir semua. Yang saya tidak suka itu apa ya? Ulat. Tidak suka saya piara ulat. Apa bedanya ulat dengan ular? Beda lah. Oh, beda dia? Beda. Ulat tidak bersisik. Oh, begitu. Oke, kita spasi dulu, Bu. Pasti. Kita disupport sama Galaxy Coffee. Enak kayaknya. Nah, Galaxy Coffee ini di Jalan Tanjung apa? Tanjung Pesik nomor 1. Nanti Ikram kalau ada waktu Dekat rumah itu jalan-jalan, Tanjung Pesik. Boleh singgah-singgah di situ. Untuk teman-teman juga yang mau Enak ya? coba-coba kopi, langsung saja ke Galaxy Coffee. Nah, terus Ikram, saya bawa sini saya. Nah, terus Ikram, apa namanya?
Ini kok kasih nama kau ini apa? Maksudnya bisnis atau sekedar hobi atau bagaimana? Hobi yang jadi bisnis. Oh, hobi yang jadi bisnis. Berarti jual beli ini barang. Ya. Terus sepak terjang gua. Maksudnya apa namanya? Kau ini gara-gara ini binatang-binatang begini nih, apa saja yang sudah kau dapatkan begitu? Apa ya? Banyak sih. Dari hasil-hasil jualan reptil ya. Saya bisa inilah paling dekat HP. Oh, sudah bisa beli HP ya. Nah, misalnya HP, pokoknya kebutuhan-kebutuhan sendiri bisa. Saya bisa menabung, bisa kasih ke orang tua. Ya begitu. Terus kayak tadi tuh saya tanya, ini binatang apa? Binatang liar apa? Satwa liar. Satwa liar. Golongannya. Nah, kan berarti kalau kayak ayam, dia kan ada ayam hutan, ayam kampung, toh. Dorang ini termaksud begitu, ular hutan, ular kampung juga tidak? Enggak. Berarti bagaimana dorang ini? Kalau kayak dibilang ayam hutan, ayam Bangkok itu seperti apa namanya? Dibilang jenis juga bisa. Dibilang apa ya? Maksudnya tempat asalnya lah. Oh, dari asal Bangkok kan di Thailand gitu Kan kalau kayak ayam ras begitu kan Pama, Koi apa semua kan semua dari sana. Dari nama sesuai nama daerahnya. Oke. Sama juga kayak iguana begini ada. Itu dulu ada namanya locality. Nah, ada yang dari El Salvador, ada dari Kolombia, ada dari Peru, sama ada dari saya lupa yang satu ini. Terus kalau kayak binatang-binatang liar itu kan kayak misalnya buaya. Ini itu buaya masuk reptil juga kan? Masuk. Buaya, ular, apa namanya, biawak liar. Kau bisa maksudnya bisa baku teman dengan orang kayak begini. Maksudnya maksudnya di pundak itu Bang. Bukan. Jadi gimana? Tergantung sih. Kalau Ini dari lahir dipelihara enggak. sampai jinak begini nih. Ini saya beli sudah lumayan sih, agak besar. Tidak beda jauh lah dengan ini. Tapi berapa tahun yang lalu. Memang sudah piaranya orang. Kalau kayak ini hasil ternakan Indonesia. Ternak Indonesia. Ini kau beli juga? Beli, semua ini dibeli. Tiada yang hasil karyamu sendiri? Ada, Maksudnya ternakanmu sendiri? anakannya ini. Oh, anakannya ini. Oh, sudah anak ini dari kau? Sudah 2 kali. Bukan dari saya. Iguana jantan yang di rumah. Oh iya. Ya mungkin Joko yang jantan iguana. Boleh. Boleh. Maksudnya, kau yang ternak sampai jadi ada anak? Iya. Tapi kau ada nafsu juga dengan iguana ini? Tidak lah. Si normal lah. Saya kira kau gara-gara dengan binatang-binatang ini, ya muncullah ide-ide fantastis. Tidak lah. Tidak segila itu. Ini paling besarnya bagaimana? Ini sudah paling besar ini? Masih kecil. Tidak jauh kecil. Ini maksudnya ini masih mau besar? Masih mau besar. Seukuran paham orang dewasa lah bisa. Takut sabar. Nah itu yang jadi mindsetnya orang kebanyakan. Reptil itu bikin geli. Takut. Saya pribadi mau. Baru orang bayangkan itu reptil itu hewan yang gigit, tidak bisa jinak. Memang reptil tidak bisa jinak, tapi dia bisa terbiasa dengan manusia seperti begini. Iya, adem betul. Jadi itu semua faktor kebiasaan. Itu yang kita latih. Jadi dia biasa dengan manusia, akhirnya dia sudah tidak menyerang manusia. Rasa takutnya hewan itu ke manusia itu kita kurangi. Cuman untuk resiko kena gigi tetap ada. Karena reptil itu bukan kayak kucing, anjing yang jinak gitu, bukan. Beda. Terus cara bakasi jinaknya itu apa? Maksudnya kalau saya pernah pelihara merpati toh. Merpati ini setahu saya caranya ya itu begitu saja. Cuman sering-sering dipegang dari kecil, sering-sering dipegang. Akhirnya dia tidak susah sudah ditangkap. Begitu. Sama. Oh, dia sering dipegang saja. Interaksi. Cuma hati mau pegang binatang begini nih. Ini kayak ini dari kecil, coba yang pegangin. Kira-kira bagaimana? Kalau ular berbisa enggak boleh. Oh, tidak boleh. Jangan sembarang memang dia. Tidak bisa. Makanya kita harus ada alat, tapi tetap harus ada pengetahuan dulu. Pengetahuan,
tentang itu hewan bagaimana, apalagi termasuk ular berbisa begini kan tidak sembarang mau dipiara. Oke. Nah, terus kita harus sediakan alat, ada penjepit ular sama ada namanya hook, pengaitnya itu. Nah, itu kita harus sedia semua, baru boleh kita piara. Jadi kalau kita tidak ada pengetahuan, tidak ada alat, jangan. Nah, di Indonesia sendiri banyak korban, tiap tahun ada, pasti ada. Gara-gara apa buat tahu-tahu gitu? Bisa dibilang supaya dilihat orang jago, mau dibilang jago. Kebanyakan itu kalau yang korban itu king cobra karena main sendiri. Iya, itu kayak di video-video Panji siapa semua itu tuh tangkap ular berbisa itu gimana? Saya tidak sarankan untuk pakai tangan kosong. Iya, maksudnya kan biasa di bawahnya itu tidak dilakukan orang yang Iya, dilakukan itu kan sudah ada orang yang profesional. keterangan edukasinya kan. Hmm. Nah, itu gimana ya? Kalau kita mau tangkap ular di alam begitu. Iya, kayak ada orang biasa ada video-video itu dan oh guys, ada ular guys. Guys, ini ular guys di pipa guys. Itu bagaimana itu? Itu settingan atau bagaimana itu, Saya no komen karena itu kerjaannya orang, privasinya orang. Jadi saya tidak bisa komen soal itu. Berarti intinya kalau dari kau jangan sembarang dengan ular berbisa. Nggak bisa. Tidak boleh memang Tidak sembarang. Terus caranya memang harus pakai itu gunting rumput itu. Bukan. Itu salah satu alat paling apa namanya? Paling minim lah. Tidak proper sebenarnya, cuman daripada tidak ada sama sekali, ini masih bisa kita manfaatkan. Gunting rumput lah. Karena kalau kita mau beli yang proper mahal. Oke. Berarti hobi yang seadanya saja. Hobi itu jangan dibikin susah. Oke. Yang bikin susah itu bayarnya. Terus kalau ini Kram, ini ada rencana mau jual ini? Semuanya rencana mau dijual? Tidak, kayak ini tidak, jantannya ini tidak. Oh sudah tidak, ada yang memang rencana mau diternak terus saja? Untuk disimpan, untuk diternak. Kayak ini cuma untuk disimpan, karena cari pasangannya susah sekali. Jantan betina ini? Nggak tahu, belum pernah cek. Tapi cokot tes gombal. Kalau dia... Belum pernah saya lihat dia buang air juga. Maksudnya? Kalau dia sarungnya sampai di dada, berarti perempuan. Tidak. Terus membedakan ini binatang-binatang begini jantan betina bagaimana? Ada sih ciri-ciri visualnya ada. Kayak ini kayak iguana tuh gampang sekali. Ini kalau yang betina kan ini rata. Oke. Kalau yang jantan ini timbul. Oh, banai begini, pipi begitu. Nah, dia kayak udah kayak gondok. Oh. Baru di sini kelaminnya. Nah itu. Dia kayak Sini. dia kayak dia ini kayak kita orang punya ini juga begini dia. Kalau ada dua. Jantan. Ada dua. Oh, ada dua begininya. Kiri kanan itu hemipenis. Bagaimana kasih mas? Ya, dia naik. Jantannya di atas. Oh, berarti betinanya lubang juga. Lubang, betina lubang. Dia bagoyan juga kenapa? Diangkat begini. Kalau kawin itu diangkat begini ekornya. Nanti jantannya di sini. Jadi jantannya bagoyan. Tidak, jantannya itu dia tahan ini kan, digigit kan seperti ayam. Oh iya. Nah, seperti ayam baru nanti ekornya dikasih masuk ke sini. Dia silang begitu. Jadi itu. Kalau itu pernah kau lihat juga, itu keluar lidahnya. Weh. Begitu memang, reptil memang gitu. Kalau jenis apa biawak memang begitu. Ular juga ya? Ular. Ini ada namanya nih, Kram. Siapa namanya ini? Aduh, siapa ya? Ini ada namanya? Ya ada. Sebenarnya mau dikasih nama ini. Cuma nanti tersinggung yang punya. Yang punya nama tersinggung. Oh begitu. Jangan juga namanya manusia. Nama apa dah? Oh iya, tapi nama ini kan identik manusia. Iya. Kalau Lili juga nanti manusia, Lala juga jangan juga dikasih kemari, Le. Tidak, dia sendiri. Kan dia ini kan tipe apa namanya? Bukan yang naik-naik ke pohon. Dia di gurun, memang di gurun pasir dia. Dia ini yang memang tipenya di tanah. Jadi makanya dia selalu mau turun. Beda kayak biawak di sini kan bisa naik ke pohon, biasa ke pohon, kan. Kalau dia tidak. Suka dia. Oh, dia suka di daratan rendah dia. Di tanah. Tapi kan biawaknya, dia ini berarti kalau dari kecil memang termasuk liar juga dia ini. Kayak biasa saya di jalan itu ada biawak. Semua. Di rumah banyak biawak yang dari Palu, dari Sumbawa. Banyak, cuma itu. Karena tidak biasa dipegang, akhirnya dia liar, masih liar. Masuk dalam dia. Biar dia turun. Naik kemari nanti, Le. Tidak. Yang saya bawa kemari itu sudah aman semua, tidak yang sudah terbiasa dengan manusia. Tidak bagi gitu orang itu. Tidak.
sudah aman. Pokoknya sudah dijamin aman. Makanannya apa Ikram? Ini dia herbivora, jadi sayur sama buah-buahan. Kalau yang lain ini semua karnivora. Berarti daging. Kalau kayak ini kan ular itu kan daging yang diiris nggak bisa. Terus? Susah. Jadi kita kasih tikus. Tapi tikus yang diternak. Tikus hidup, Tikus mati, bisa semua. aduh gimana suka buat tangkapnya? Kalau itu dia daging yang di filet apa bisa semua. Ikan. Oh berarti kayak orang ini ular sementara hidup begini taruh tikusnya dalam. Iya. Dia sikat sendiri tuh. Tikus, Biar burung. kecil begini. Kalah tikus itu. Kita saja kalau kena ini ya Coba tes tuh. efeknya fatal. Jangan lihat ukuran. Ular berbisa tinggi itu Coba bukan Ikram. karena ukuran. Yang ini katanya. Kenapa? Kasih keluar katanya. Tapi takut saya Leng. Soalnya sedikit nih. Sebenarnya tidak boleh. Karena saya takutnya nanti orang-orang lain itu yang awam, dia karena mungkin mau tunjukkan sama teman-temannya sama orang, mau dibilang jago, jadi dia sembarang. Itu yang saya hindari. Ini saya bawa cuma untuk pengaman. Tidak diminta-minta dia tutupnya, tak buka dia keluar. Iya, usah dibuka guys, tak usah. Takut saya. Pokoknya ini jalannya ular tangga warna-warni gitu. Ular tangga, masuk dia tadi. Tidur. Tidur. Jangan begitu, Le. Itu termasuk biawak yang mager itu. Naik ke horen dia, Kram. Kok kemarin dulu, ambil dulu itu. Mager dia Itu tuh, dia, mager. ambil dulu. Dia itu tidur. Kalau sudah dapat tempat enak tidur itu. Iya, tidur. Maksudnya dia di kakiku sudah nanti. Nah itu ya. Ada yang mau ditanya? Teh juga pakai itunya. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Semua Itu yang saya mau dari dulu coba rubah mindsetnya orang di Palu. Khususnya Palu kan saya di Palu. Reptil itu bukan seperti yang dibayangkan orang-orang. Mau dari itu ular kecil sampai ular besar. Ada ular sampai 6 meter itu jinak. Sebesar pala-pala orang dewasa biar jinak. ular hutan. Biar ular hutan. Kalau ular yang liar wajar masih galak. Oh. Karena dia tidak terbiasa manusia tuh. Kayak iguana begini, ini memang hewan jinak. Ini bagi gigit ini kalau misalnya liar. Iya, bisa robek. Jangankan liar, makanya sebenarnya tetap resiko dia bagi gigit itu ada. Kalau dia lagi birahi itu kan biasanya sensitif, tidak mau dipegang. Jadi kalau kita tidak tahu, terus kita pegang, kita paksa bisa kena gigit. Karena dia instingnya untuk membela diri. Tapi dorang ini tidak bisa ya. Tidak. Maksudnya bagi gigit luka saya kita ya. Kalau yang kadal-kadal berbisa ada. Kalau saya ingat itu ada 3 jenis. Gila monster. Saya lupa yang lainnya itu. Komodo kayaknya masuk satu. Komodo itu kalau saya tidak salah ingat dia bakteri. Yang di liurnya. Oh bisanya? Bukan, beda bisa. Apa itu? Beda racun bisa. begitu? Racun lagi beda. Apa dan yang bikin mati? Intinya efeknya fatal. Efeknya fatal kalau digigit, nah. Kau ini sejak kapan nih, Kram? Main binatang-binatang yang begini nih? Kalau tegak kepalanya nih. mana? Tidak. Bagaimana kau tadi? Kau surkes keluar dia. Sejak kapan nih, Kram? Kenal pertama kalau ular yang pertama sekali itu waktu saya masih SD atau SMP. Oh, kau dari SD coba ular? Dulu, tapi saya tidak tahu, cuman piara-piara wik karena suka kan. Itu pun dari kakakku. Pulang dari kebun, pas kita singgah mandi di kuala kecil ada ular namanya cincin mas jenisnya. Oh, jenisnya ular cincin mas. Oke. Nah, itu kita tangkap, bawa pulang. Itu tiba bisa memang. Baru bisa menengah. Jadi Baru ada 3 tipe. Bisanya kau masih SD so berani dan begitu? Ya karena begitu, memang saya dari kecil tertarik dengan hewan. Bapakku kan dari saya kecil sekali itu. Bapakku sudah piara ayam, piara merpati. Jadi maksudnya merpati dan ayam kok tiba-tiba namanya kan kita anak-anak toh. Jadi jiwa eksplornya kita itu mesti tinggi. Semua mau dicoba. Oke. Nah, habis itu saya fokus main reptil itu lupa ya 2000 berapa? 11 ke 12 kah? Pokoknya 2011-12 sudah mulai belanja. Mulai fokus belajar dulu kan, belajar cari-cari tahu. Nah, ketemu satu hewan reptil pertama aku itu memang iguana, kan saya dari kecil suka iguana. Dari kecil iguana memang.
Kebetulan ketemu. Iguana mirip binatang purba. Terus Ketemu sama, ternyata ada orang Palu. Dia itu sudah lama main. wah, ada orang Palu sudah main. Ada. Terus saya ke rumahnya. Kebetulan dekat di Masomba. Kenal, terus banyak belajar sama dia. Saya belilah satu sama dia. Apa itu? Iguana. Iguana. Oke. Itu sebenarnya saya tidak mau jual. Cuma pas jalan sekitar kurang lebih 1 tahun, kan ada komunitas. Oke. Saya ketemu orang yang jual ular di Palu. Ternyata dia ada komunitas. Saya gabung. Selang berapa lama begitu, di teman komunitas satu ini ada yang mau ulang tahun kan. Ya. Iguana aku lah dipaksa beli Untuk hadiah. untuk hadiah itu si ulang tahun. Saya tidak mau, cuman dia paksa, ya mau dia apa kan. Itu iguanamu yang pertama itu tipe apa? Kayak begini juga? Sama hijau. Ya maksudnya iguana Indonesia. Iguana Indonesia, tidak ada iguana Indonesia. Oh, tiada iguana dari Indonesia? Tidak ada. Ternakan banyak. Oh, ternakan Indonesia. Jadi KTP Indonesia dia. KTP Indonesia Tapi aslinya nenek moyangnya itu dari Amerika Latin. begitu. Itu yang jantan di rumah tadi saya mau bawa itu iguana kedua. Iguana maksudnya? Iguana aku yang kedua. Oh, yang kedua. Oh, makanya so lama berarti itu. Ya. So berapa tahun? Mungkin sekitar 2012 atau 13. Tahun berarti so sama kau itu. Berarti sudah tahu, sudah ketemu hati kau. Itu biar dilepas tidak kemana-mana itu. Dia suka sudah di situ Sering dulu lepas itu. Keluar dari kandang, cuma tidur di... Pokoknya sembarang, cuma tidur pohon pisang, apa. Nggak ada. Biar lepas dia aman sudah. Tidak kemana-mana. Terus ini Kram, ini tipenya apa ini? Ular apa tipenya yang ini? Sama, ini jenisnya ini Trimeresurus subanatus. Kalau bahasa itu bahasa Tropi, ini tropi, nama bahasa Latinnya. Latin. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ini kalau bahasa apa namanya? Bahasa lokalnya Jalimo. Apa? Jalimo. Jalimo. Ular jalimo begitu. Kalau ini insul biru, ini insul kuning yang di bawah. Oh, dua ini sama tipe. Sama, cuma beda warna. Berarti ini masih anaknya ular ini. Iya. Ini so bisa beranak. Iya bisa. Ini paling besar seperti bagaimana ini? Masih besar lagi sedikit. Mau besar lagi sedikit saja. Iya. Kayak kayu itulah ya. Besar lagi. Kalau ukuran kalau panjang lagi sedikit. Cuman kalau ukuran badan masih bisa lebih besar lagi. Semana ya? Ya, begitulah. Beginilah baru manin. Kurang berapa diameternya itu. Gitu. Sebulan habis berapa Ikram? Saya tidak tahu, tidak pernah hitung. Kalau maksudnya kalau kau raba-raba, kau kira-kira, kayaknya 1 bulan habis 5 juta, 10 juta. Tergantung. Kalau kayak sekarang kan lagi sunyi hewan di rumah kan, sudah banyak yang habis terjual tuh. Sekarang itu 1 bulan mungkin tinggal 1 juta mungkin. Oh, itu sudah kira-kira berapa ekor hewanmu di rumah disatukan dalam satu bentuk, berapa ekor? Ular berapa ekor? Ular ini tuh sini 1. Ini 3, 6, 7. 10 kurang lebih 10 ular, iguana indukan 3. Biok itu lebih 10. Ini biawak yang paling banyak. Ya, itu. Terus yang paling cepat perputarannya itu apa? Apa ya? Semua sih. Maksudnya yang paling sering laku begitu. Oh, paling banyak saya jual ya? Kura-kura. Kura-kura. Oh, kura-kura itu masuk reptil juga dia? Masuk. Cicak itu masuk. Oh, cicak itu reptil juga? Masuk. Kau pelihara cicak juga? Ada saya tangkap, cuma jadikan pakan ini. Jangan tahu. Oh, makan cicak juga orang ini? Iya. Karena kan tikus yang saya ternak itu kan tidak selalu beranak. Oh, tikus diternak juga untuk dikasih baku makan? Ya, karena kalau kita pakai tikus rumah rawan. Rawan penyakit, gara-gara bakteri-bakteri. Iya, orang yang bawa penyakit kalau makan tikus itu jadi zombie. Daripada saya rugi, tidak cuan. Iya, mending saya daripada ternak. mati. Iya, betul ya. Oke. Sudah 10 tahun Ikram ini. Tidak juga sih, masih hitung baru. Iya. Lumayan 10 tahun. Kemudian kan kau ada baku kenal dengan siapa-siapa saja Ikram di
di dunia ular-ular begini, kalau artis-artis yang main ular siapa semua ya? Banyak. Maksudnya artis, dia bukan, kalau Panji memang dia fokusnya itu memang, maksudnya artis kayak misalnya siapa, kayak Ivan Gunawan misalnya. Artis taruhlah yang sering main film, ya selebriti lah. Lucky Hakim masih masuk artis sih deh. Lucky Hakim siapa itu yang Aduh. yang Cuman mana? dia karena sudah jadi Irfan anggota Hakim yang saya tahu. Irfan Hakim dulunya main. Oh, Irfan Hakim dulu main reptil. Dulu ada. Tidak, dulu dia main ular juga. Oh, okay. Cuman sekarang sudah pindah main kura-kura burung. Lucky Hakim itu juga satu, itu dulu artis. Cuman karena sudah jadi pejabat, mungkin dia sudah tidak main film. Saya tahu. Itu kau maksudnya apa? Baku kontak dan orang berbagi kontak kan, dan orang luar negeri atau artis kah apa? Pernah kontak, pernah. Itu kan ada orang cari ini hewan yang apa namanya, dari asalnya dari sini. Jadi ada orang cari, hubungi saya gitu. Oke. Kalau berarti kalau orang ada minat beli bisa dihubungi kau ya? Bisa. Oke. Untuk teman-teman yang nonton ini, yang ya nanti cari apa Instagramnya, nanti ada di deskripsi. Di sini. Di sini. di bawah deskripsi dekatnya tombol merah, jangan juga lupa subscribe. Itu pokoknya dia nanti kalau mau minat dengan ular-ular begini langsung saja hubungi Rajali nih, papanya jawab deh. Oke, Kram. Apa ada pertanyaan? Apa? Kram, bagaimana tanggapan anu sendiri keluarga di rumah dengan hobi yang digeluti sekarang? Kalau mamaku alhamdulillah ya, orangnya itu dia support kita selama itu positif. Oke. Kalau rasa negatif ini Le. Tidak. Yang negatif itu kita salah. Narkoba negatif. Narkoba negatif itu. Kalau ini positif ini? Daripada daripada hobiku main perempuan, Okay. narkoba, mabuk, kan negatif semua itu. Oke. Mending kita hobi yang begini. Selama yang positif didukung sama orang tua di rumah. Berarti masih tinggal dengan orang tua ya? Masih. Oke. Terus maksudnya orang tuamu, mamamu masih maksudnya berani juga dengan yang begini? Aduh, itu lebih soal lagi. Pernah ini. Ini kisah nyata. Dulu waktu masih 2000 berapa itu lupa saya. Belum lama lah saya main reptil, masih banyak dulu ular-ular itu, ular orang bilang ular sawah. Oke. Di rumah itu masih ada banyak, ukuran 2 meteran. Itu kan tempat airnya tidak ada. Saya pinjam lah itu apa namanya, kayak loyang kecil itu. Nah, untuk tempat airnya itu ular. Biar dia minum, dia barandam di situ. Saya taruh di kandang itu ular. Ular itu ular baru dari alam, masih galak. Besok paginya saya bangun, itu tempat air itu sudah tidak ada. Ular itu? Ularnya ada, tempat airnya tidak ada. Terus? Saya tanya. Di mana itu ular? Ularnya ada dalam kandang. Tempatnya yang tidak ada, tempat airnya. Oh, di dalam kandang itu? Oh, kau ambil tempat airnya mamamu ceritanya. Oke. Saya tanya lah, saya punya ipar di rumah kan. Terus dia bilang, mama yang ambil. Berarti dikasih masuk tangan, mamamu kasih masuk tangan? Ambil. Berani tahan tele. Saya biar mau pegang kita lunjuk begini berani. Mamaku yang dia takut itu malah terbalik. Yang orang anggap lucu dia takut. Kayak kucing. Anak ayam, anak kucing. Oh, takut yang gitu. Takut, dia fobia sama hewan kecil yang berbulu. Tapi kalau kayak ular apa, dia cuma tanya, itu berbisa atau tidak? Kalau tidak mau dia pegang? Berani. Nanti jangan begitu. Maluan nah. Apa lagi? Selama memelihara reptil pernah kena gigit juga? Alhamdulillah banyak. Bukan alhamdulillah itu Le. Tapi pernah kau digigit yang berbisa? Alhamdulillah tidak pernah. Karena itu, jadi pahami dulu. Ya, memang sudah paham dari pertama ya. Karena harus dipelajari dulu. Pelajari dulu, sudah paham resikonya bagaimana, kan nanti sudah paham sendiri kan. Sediakan alat. Jadi biar kita menghindari itu digigit sama yang ular berbisa. Tapi kalau yang berbisa menengah saya masih pernah kena. Cuma karena aman dengan manusia. Digigit ular saya, maksudnya digigit biawak, digigit ini? Digigit biawak sering, digigit ular sering. Dulu. Cuman sekarang sudah tidak. Maksudnya sebuah teman, papa. Tidak digigit papa gitu. Bukan. Kalau kayak yang masih liar, saya pakai kos tangan. Jadi biar dia digigit begitu. Nanti dia bosan sendiri gigit itu.
Kau berani kira-kira kalau pakus tangan? Saya dulu awalnya kayak kamu begini, takut digigit. Tapi pas sudah tahu rasanya digigit seperti apa, Maksudnya apa dia kayak disuntik begitu? lebih sakit disuntik. Itu juga le. Karena giginya ular, kayak ular ya, gigi ular itu lebih kecil daripada jarum suntik. Oke. Baru tajam sekali, jadi dia cuma langsung masuk gitu. Beda kalau yang taring, kata teman-teman yang sudah pernah gigit ular yang berbisa. Ular berbisa itu kan bertaring. Ular yang tidak berbisa itu tiada taringnya. Kalau teman-teman yang pernah digigit ular berbisa, dia bilang itu taring itu pas masuk sakit sekali. Oke. Nah, tapi saya belum pernah rasa, saya tidak mau rasa. Saya masih sayang saya punya tangan-tangan ya. Masih mau dipakai. Ya untuk ini ada juga kan kontes-kontesnya atau apa Iya, lomba. seperti Itu yang saya sayang sekali di sini. Kita penghobi reptil di Palu ini sebenarnya banyak. Oh, banyak ya? Banyak, cuma silent. Oh. Ada yang tidak mau gabung, ada yang tidak tahu, tapi piara. Oh, dia pelihara reptil. Tapi silent. Saya jualan iguana itu berapa tahun saya lupa. Iguana yang sudah saya jual juga berapa banyak saya lupa. Di Palu itu? Di Palu. Berarti banyak orang. Banyak. Kau kenapa tidak coba rangkul orang? Sudah dari awal. Setiap orang datang mau konsultasi saja, mau membeli apa, selalu saya saya panggil. Kita ada ini, kita ada perkumpulan namanya Farta. Family Reptiler Palu. Apa? Family Reptiler Palu. Reptiler Palu, family reptiler Palu ya. Reptiler, saya lupa lah. Apa namanya? Sparta apa? Farta. Family reptil Palu, reptil barangkali. Selalu saya ajak gabung. Saya ajak gabung, saya bilang kita biasa ada gathering gitu kan. Kita bawa hewan ke Citralengka. Dulu sempat juga di wali kota gitu. Saya bilang siapa tahu mau gabung, sekali sharing-sharing apa tambah-tambah teman gitu. Datang saja. Jadi kebanyakan bilang iya tapi tidak ada. Ada dulu itu di wali kota temen gue biasa ular itu kamu orang semua juga itu ya. Kalau Taman Gor komunitas sebelum kita. Oh, oke. Jadi sebelum komunitas yang pertama ya, itu saya kalau tidak salah ingat ada 2 komunitas reptil yang awal-awal bisa dibilang pendahulu di sinilah. Oke. Cuman sudah karena fokus mungkin kesibukan masing-masing akhirnya bubar. Makanya bagusnya dijadikan pekerjaan ini barangnya supaya tidak bubar. Beda. Itu gimana ya? Saya kan hobi hewan. Oke. Saya hobi dagang. Oh gitu. Oh, mendarah daging. Kombinasikan dia. Dikombinasikan. Jadi sekaligus saya rangkul orang-orang untuk kenal reptil. Saya kenalkan reptil. Jadi mindsetnya orang itu saya rubah. Reptil itu seperti apa? Saya kan sekaligus bisa dagang. Saya menyediakan jasa. Jadi setiap ada yang cuma mau konsul pun tidak masalah. Dengan saya mau bertanya, saya bisa jawab saya jawab sebisa mungkin gitu. Setahu kau begitu. Terus kalau misalnya Ikram saya mau beli ular, saya beli ular ini tapi kau yang pelihara. Jadi saya tanggung ongkos makan. Ada yang kayak yang begitu? Selama ini tidak ada. Belum ada ya? Cuman kalau titip sebentar, kadang dia sibuk keluar kota atau apa, ada banyak. Oh, buat titip begitu ya? Berarti dia kesiapkan uang pakan begitu ya? Iya. Oke. Ya untuk teman-teman, kalau misalnya kamu orang mau beli binatang-binatang yang begini, kalau tidak ada yang kasih begini kamu, bisa nanti langsung hubungi Ikram. Terima kasih juga Ikram sudah mau datang duduk di podcast yang sederhana ini. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Semoga dikasih mamanya ular-ular ini juga secepatnya. Oke, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai, jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis dan bisa memperpanjang ini channel terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.